di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan maunah dari Allah taala, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini berjalan dengan baik, lancar, sukses. Semoga kita semuanya menjadi pejuang-pejuang halal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan di sini bahwasanya di dalam kampanye yang sudah kami usulkan ke Jawa Timur, kita akan melaksanakan kegiatan yaitu kampanye mandatori halal itu pada tanggal 18. Secara nasional memang tanggal 18. Harinya hari Sabtu tanggal 18 Maret ini. Adapun tempat yang kami usulkan, kemarin ada beberapa choice atau pilihan. Yang pertama adalah di Taman Bunga atau di alun-alun. Nah, di alun-alun ini akan rame manakala hari Minggu. Nah, tanggal 18 itu adalah hari Sabtu, sedangkan hari Minggu itu tanggal 19. Maka kami akan mengusulkan ke Jawa Timur untuk Sumeneb bisa dilaksanakan di hari Minggu, karena kebetulan ada satu tempat yang sangat prospek untuk sosialisasi. Nah, adapun tujuan dari kampanye itu tadi, satu, memberikan informasi tentang pentingnya sertifikat halal bagi produk olahan baik makanan maupun minuman. Yang menjadi target, memang yang menjadi target utama adalah nanti self-declare atau pernyataan dari masing-masing pelaku usaha. Tapi self-declare nanti yang itu gratis, itu hanyalah untuk golongan usaha kecil dan mikro. Artinya apa? Tidak berbahan baku daging, non daging. Tapi apakah kalau ayam ini masuk daging? Kemarin penjelasannya tidak apa-apa kalau ayam masih kita bisa masukkan di golongan nanti yang self-declare, yang nanti bisa gratis tanpa ada biaya. Tapi kalau sudah berbahan baku daging, tentunya itu akan berbayar. Di dalam kampanye nanti tidak hanya kita yang gratis tuh, termasuk yang berbayar kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan tekanan bahwasanya semua produk olahan makanan minuman ini nanti diberikan waktu untuk pengurusan sertifikat halalnya terakhir sampai tanggal 17 Oktober. 17 Oktober 2024. Yeah. Sehingga kalau nanti sampai tanggal 17 Oktober 2024 ada produk olahan makanan minuman yang tidak bersertifikat halal, maka sebagaimana yang telah saya sampaikan, pertama, itu tidak boleh diproduksi lagi. Yang kedua, tidak boleh dipasarkan lagi. Ya, otomatis yang sudah beredar harus ditarik. Begitu. Yang ketiga, ya tentunya tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau yang ketiga ini rada sulit. Jadi ada orang nyimpennya di rumah, Pak. Walaupun sudah tanggal itu tetap aja diminum, dimakan dan seterusnya. Nah, maka bagaimana percepatan ini biar berhasil? Sekarang targetnya adalah target sampai nanti tanggal 17 itu, terutama yang saya declare ini adalah 10 juta Bapak Ibu sekalian. 10 juta produk secara nasional. Jadi 10 juta produk. Kok bisa 10 juta? Setiap triwulan itu targetnya mestinya setiap triwulan itu 1 juta. Setiap triwulan 1 juta. Setiap triwulan ini 1 juta. Nah, itu. Jawa Timur itu punya tenaga P3H 1.200. 1.200 kalau setiap bulannya itu 25 produk, berarti sudah ketemu berapa? Kan begitu. Tapi rupanya Jawa Timur sampai saat ini baru mencapai angka 15.000 produk yang sudah bersertifikat halal. Gitu. Oleh karena itu ini perlu diambil langkah percepatan, maka kami mengundang dari Disperindak, mengundang dari
lembaga halal. Nanti perkara dari lembaga halal atau halal centernya IAIN mau mengundang para P3H-nya ini, monggo disosialisasikan kan begitu. Undang Pak, kan gitu. Mohon maaf disampaikan. Yang kemarin di Batu, Pak, itu yang dari Malang, Win Maliki, itu diundang Pak, di kampus 2 itu. Itu dipaparkan. Ada satu orang yang sudah mencapai 600 sertifikat. Memang dia dulu itu PLT Kepala Kemenak Kota Pasuruan. Karena agak sedikit akhirnya mengajukan pensiun dini. Dan sudah dikabulkan sekarang pensiun. Di usia 54 ya, mengajukan pensiun. Targetnya memang dia ini 1000. Nah, 1000. Dan sudah tercapai 600. Ini kalau P3H Pak, ini ada honornya Pak Gus. Kita yang tidak ada honornya itu. Oleh karena itu ya ada TV kan gitu ya. Ala kadarnya hanya snack dan teh kotak begitu saja. Bapak Ibu sudah tahu ya, satu sertifikat berapa sudah tahu ya? Sudah tahu, tidak usah sangkakan. Tapi yang ingin saya tekankan hari ini adalah bagaimana nanti kegiatan kampanye mandatori itu nanti bisa berjalan dengan ini target saya. Oleh karena itu nanti kami persilakan dari Disperindak maupun dari lembaga IAIN Madura untuk menyampaikan pertama untuk yang dari Disperindak, karena pelaku usaha ini yang paling menjadi kendala rata-rata pelaku usaha ini tidak memiliki NIB. Iya. Nah, maka tolong nanti Pak Kadis Koperasi Perindak untuk memberikan suatu penjelasan tentang bagaimana proses untuk NIB itu, sehingga inilah pendamping-pendamping nantinya akan menularkan kepada para pendamping yang lainnya, sehingga ketika mendampingi terutama dalam hal NIB yang notabene katanya para pelaku usaha ini butuh ini Pak, butuh NPWP. Nah, kalau NPWP-nya sekarang sudah tidak usah. Yang penting itu adalah bagaimana NIB-nya ada. Kalau NIB itu tidak bisa diganggu-gugat alias harus ada. Nah, karena ini harus ada supaya nanti PMK programnya juga jalan dalam perlindungan kepada masyarakat ini, kita pun juga tercapai, maka nanti perlu kolaborasi di dalam semua bentuk kegiatan yang menyangkut sertifikasi halal. Jadi nanti itu yang pertama. Yang kedua nanti dari IAIN mohon nanti dijelaskan bagaimana prosedurnya ketika seorang pendamping P3H ini sudah melakukan pendampingan. Memang ini tidak bisa kita nunggu datang, Pak saya mau daftar, tidak bisa Pak. P3 ini harus turun Pak. Ibu punya produk, ibu ini bagus, ini enak. Nah tapi sayang Bu, ini belum ada halalnya. Nanti lah itulah. Mohon nanti para pejuang halal ini benar-benar datang kepada pelaku-pelaku usaha. Memang kemarin saya sempat ngomong Pak di waktu rapat itu. Aneh sekali ya Kementerian Agama ini. Kita ini suruh berjuang gini-gini. Perjanjian aja enggak ada. Enggak ada. Anggarannya sekali. Anggarannya larinya justru ke lembaga halal Pak, larinya Pak, tidak ke Kementerian Agama sebagai ketua Satgas. Ya. Oleh karena itu nanti mohon penjelasannya dari Halal Center IAIN Madura, bagaimana nanti agar komunikasi antara lembaga halal dengan P3H bisa terkoneksi dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik, dan target-target di Madura yang mohon maaf paling rendah di Jawa Timur ini nanti bisa ya paling tidak sama lah dengan kabupaten lain yang sudah. Sebelum nanti ke Pak Kadis Perindak, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, untuk pendampingan sertifikasi halal ini tidak hanya kepada saudara kita atau para pelaku usaha yang notabene beragama Islam. Yang non beragama Islam pun tolong itu didatangi. Contoh ya, ada pot 17, ada ayam bumbu hitam, aseng,
Asen ya. Nah, Asen ya. Saya bacanya Asen, tidak tahu. Nah, di sana itu ada produknya usus, tapi kan belum ada itu. Termasuk yang apa itu minuman-minuman dari jus itu yang laku keras di sini ini juga itu perlu, minuman juga perlu. Bahkan sampai goreng pisang itu loh kalau bisa itu berlebel. Nah, artinya kesempatan Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu dari pendamping ini untuk bisa menyentuh sampai produk-produk yang mohon maaf bahasa saya kelihatannya sepele, tetapi itu tidak mustahil. Yang sepele itu justru akan membawa madorot kepada para konsumen. Contoh minyaknya mungkin seperti itu. Mungkin minyaknya minyak curah, itu pun curah sudah bukan minyak dari olahan aslinya, mungkin dari proses refinery dan seterusnya itu, oleh karena atau recycle dan seterusnya itu. Oleh karena itu kami harapkan nanti Bapak Ibu terutama dari penyuluh. Nah, sekarang ini sudah bergerak ke para guru, Pak. Ya, dari MAN sudah ya. Nah, sudah ya. Para guru, para pengawas madrasah maupun pengawas MAIS sekarang sudah dibuka. Termasuk dari kami. Waktu kami di Batu, kami usul kenapa yang ikut pelatihan itu hanya calon P3. Sementara Satgas tidak tahu sama sekali. Iki prosesnya piye. Sehingga kami tidak bisa kontrol. Oleh karena itu, kemarin beri kesempatan, cuman saya telah daftar. Yang sudah masuk itu Pak Haji Rosi dengan Pak Mabrur. Untung ada temannya Pak. Semula sendiri. Di Maliki sekarang ada Pak Mabrur, ada Pak Haji Rosi. Mohon juga nanti Pak Bego ini dijelaskan karena katanya kok ada sertifikat, apakah sertifikatnya yang menerbitkan dari BPJBH apa memang dari lembaga lainnya. Saya kira itu pengantar yang cukup panjang, mohon maaf. Sekaligus ini memberikan suatu penyampaian materi yang terkait dengan persiapan untuk kampanye mandatory. Kiranya itu dari kami, saya cukupkan sementara ini. Nanti kita sampaikan lagi. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Kepala Dinas Perindak untuk menyampaikan bagaimana kaitannya dengan percepatan sertifikasi halal bagi produk olahan di Kabupaten Sumeneb. Dipersilakan. Mungkin terima kasih Pak Jasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang menyampaikan permohonan maaf, Pak Kadis tidak bisa hadir karena beliau hari ini ada acara di Jogja, Pak. Jadi beliau mewakilkan kepada dua bidang industri dan bidang UKM. Terima kasih atas penjelasannya. Pada prinsipnya kami sangat setuju, sangat mendukung terhadap apa yang dilakukan dalam rangka kampanye, anggaplah ini kampanye nasional tentang pentingnya halal. Mengapa seperti itu? Karena kami pun juga concern terhadap dalam tanda kutip pengembangan daya saing produk-produk Kabupaten Sumeneb. Itu juga harus salah satunya harus dilengkapi dengan halal. Karena kita paham bahwa untuk masuk ke area permasalahan tertentu biasanya juga berlaku syarat dan ketentuan tertentu, Pak. Dan kami mencoba dari tahun ke tahun memfasilitasi mereka. Pada tahun 2019 kami memfasilitasi ada sekitar 42 halal yang difasilitasi kita. Kemudian tahun 2020 ada 37, tahun 2021 ada 40, Pak. Untuk tahun 2022 memang karena ada beberapa pengurangan anggaran, Pak, jadi kami tidak bergerak ke sana, akan tetapi kami bergerak di sisi merek. Mulai tahun 2019, 20, 21, 22 juga merek, kami tetap untuk teman-teman produk UKM dan UKM. Karena ini menjadi atensi kita di kala kita terjadi pengurangan anggaran, kita tidak bergerak kepada sisi peningkatan kapasitas maupun kualitas, tapi kepada sisi peningkatan daya saing. Nah, terkait dengan halal, Pak,
seperti yang disampaikan tadi, memang kunci utama apapun itu adalah di NIB. Apalagi sekarang, uh, zaman sekarang anggaplah dunia dalam genggaman. Sebenarnya pengurusan NIB sendiri tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit. Kita tinggal membuka aplikasi di OSS, apalagi produk yang terkait dengan makanan maupun minuman itu beresiko rendah. Aplikasi apa namanya? OSS. OSS. Tinggal ngeklik di sana dengan beberapa persyaratan yang utama itu adalah KTP. Itu ya Pak. NPWP memang disampaikan di situ. Kalaupun belum ada NPWP, nantinya bisa mengisi NPWP. Kalau sudah kita masuk ke aplikasi OSS, kemudian di situ produknya tidak ada risiko kecil, maka itu sudah jadi izin. Jadi izin. Nah, saya juga masih belum ngecek sama seperti Pak Hasim, juga hanya sebatas menyemangati teman-teman yang lebih teknis, teman-teman yang lain, karena katanya juga itu ngeling dengan halal. Aplikasi itu juga ngeling dengan halal. Kalau sudah ngeling seperti itu, sebenarnya kan tinggal kita mengikuti alur dalam rangka proses halal. Sebenarnya juga tidak terlalu susah, yang penting kita telaten, karena pada prinsipnya halal ya halal, artinya kita trace back dalam proses produksi. Misalkan keripik yang pertama tentu saja singkong tidak usah diragukan lagi Pak, halalnya dari Gusti Allah sudah Pak. Tapi ketika ini digoreng pakai minyak goreng, maka minyak gorengnya harus juga halal. Ketika pakai garamnya juga halal. Ketika punya lain-lainnya pun juga yang terkait dengan proses produksi, maka pun juga harus halal. Termasuk juga yang disampaikan oleh Pak Jasim, manakala pengusahanya itu juga non muslim, nah itu juga wajib karena makanan dan minuman yang mereka hasilkan. Soalnya tinggal nanti kalaupun mereka anggaplah ngobu saya tak halal ya, jangan sampai masuk kepada area produksi. Nah itu yang saya dapatkan pada saat kita sering komunikasi dengan LPPOM MUI ke UI, itu ya seperti itu penjelasan beliau. Jadi ya, sebenarnya tidak terlalu susah kok urusan halal, hanya dibedakan benar tadi ada produk daging beserta turunannya yang biayanya juga lebih besar. Kalau non daging itu biayanya lebih kecil. Kemudian Bapak, sebagai tambahan informasi, kami juga membentuk beberapa sentra produk-produk makanan dan minuman. Nah ini juga menjadi sebenarnya kami menjadi sasaran target kami untuk membina halal. Nah salah satu contoh misalkan di daerah Desa Badike, di sana kan tempatnya kerupuk ikan Pak. Nah sebelum kita membentuk di sana, karena ada kegiatan lainnya, kita pelatihan tentang GMP, Good Manufacturing Practices, yang sebenarnya tidak jauh berbeda juga dengan halal, tapi mungkin dari sisi bagaimana produk itu aman. Tapi kan from farmer to table dalam kondisi aman, ya sama juga amannya Islam ya halal. Ya sama sebenarnya Pak, amannya menurut Islam ya halal. Nah terkait itu kita mencoba, bahkan sudah banyak yang difasilitasi halal. Kebetulan kami membawa data-data sentra yang kami butuh Pak, dan ini menjadi nantinya tambahan informasi. Kemudian sisi lainnya kami juga punya beberapa produk unggulan Pak, dan ini menjadi target kita bagaimana mereka juga nantinya bisa berdaya saing. Kalau dulu mungkin kita lebih banyak kepada yang sifatnya kapasitas, kualitas. Sekarang sudah sepertinya mereka semuanya sudah punya. Apalagi sekarang sudah ada penjualan online. Nah mereka juga tidak ngerti proses produksinya, tapi ngerti tentang jaminan mutunya. Nah jaminan mutu yang menurut kita yang bagus adalah, nah ini mungkin juga menjadi tambahan kepada mereka, manakala nanti mungkin ada acara sosialisasi kepada mereka. Kemudian sisi lain Bapak, kami tadi sempat berbincang-bincang dengan Pak Baikuni bahwa ada produk yang sebenarnya menjadi terkenal di Sumeneb, bahkan menjadi unggulan Sumeneb, yaitu terasi dan septis.
Nah, setelah sidang petis Pak, saya sudah bolak-balik menyampaikan Pak, ayo kita garap kepada desa ini, ayo kita garap halalnya. Ketika satu aja muncul halal, sementara anggota yang lainnya kan banyak Pak. Tinggal pemasaran satu pintu ke sana. Anggaplah pemasaran satu pintu seandainya yang begitu Pak. Ya. Ya, kan seperti itu mungkin kan untuk memancing mereka menjadi animo untuk mengurus juga. Nah, itu karena nantinya juga menjadi semacam produk yang nantinya dikembangkan Pak. Contoh sekarang banyak macam-macam sambal. Ketika sambal rujak manis ya pasti ada petis. Ketika ini mau diurus halalnya nggak bisa karena ketika di flashback bahan bakunya belum halal. Nah ini menjadi tantangan kepada kita. Kemudian tadi juga banyak berbincang-bincang juga mengalami kesulitan Bapak terkait dengan pada saat mungkin di pengurusan izinnya atau sidang fatwa MUI ditolak. Kenapa harus ditolak? Enggak. Nah mungkin alasan. Nah pentingnya mungkin melalui forum seperti ini ada semacam kita koordinasi komunikasi untuk memperkuat benar punya unggulan dan ini akan membawa dampak yang luar biasa. Ketika ini satu selesai maka yang lain akan menjadi lebih gampang untuk pengurusannya. Nah, kami juga banyak diskusi Pak, ini tantangan bagi kita. Ayo kita garap bila mana perlu ke sidang fatwanya, kalaupun kita ikut di tim ini, ayo. Kalau perlu dikeroyok Pak. Kan demi umat ya Pak ya. Dan semuanya nantinya kepada kita, apalagi ditarget untuk Indonesia 10.000 Pak. 10 juta halal. Bahkan Jawa Timur menjadi terdepan untuk provinsi halal. Penjelasannya begitu karena beberapa bulan kemarin juga ada halal fest. Nah, kemudian juga ada kawasan industri halal di Sidoarjo. Tidak hanya kepada yang lain-lainnya, ini sekarang sudah ada perkembangan ekonomi baru barangkali di situ. Dan ini menjadi tantangan global. Karena di negara-negara berkembang pun, di negara maju pun juga memerlukan halal Pak. Dan Indonesia ini menjadi yang terdepan nantinya dalam rangka tentang produk yang halal dan bisa berkembang. Bahkan kemarin juga kita langsung zoom dengan beberapa atasi perdagangan di Canberra, di Tokyo, kemudian di Seoul Pak. Nah, bisa diberikan peluang rasanya ini loh. Tinggal nantinya bagaimana halalnya, karena di sini juga ya terkait dengan keamanan pangan. Terkait dengan keamanan pangan dan kesehatan. Nah, ya jaminan mutunya ya, karena di Indonesia ya halal, harus halal. Saya yakin itu kalau sudah artinya ada halal ya akan menjadi lebih baik. Barangkali itu sebagai pembuka Pak, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Hasim. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nanti tanya jawab setelah nanti dari Pak Baikuni, setelah Pak Baikuni menyampaikan, termasuk dari Pak Andi nanti tolong kalau ada tambahan nanti disampaikan. Cukup ya. Nah, nanti baru kita diskusi, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada usulan bagaimana agar proses halal di Kabupaten Sumeneb ini lebih cepat lah, bisa bergerak lebih cepat. Dan saya harapkan itu, saya punya cita-cita sertifikat halal itu kalau bisa sampai sekian juga nanti diupacarakan begitu. Nah, terus kemudian itu menjadi pemicu kepada yang lain agar para pelaku usaha ini, oh ternyata izinnya ini mudah, oh izinnya adalah murah dan seterusnya itu. Ini yang perlu kerjasama. Kalau dari penyuluhnya toh ya tidak bisa jalan. Dari Disperindak pun juga demikian. Dari lembaga center juga demikian. Oleh karena itu kita perlu kolaborasi. Cuman hari ini saya belum sempat mengundang dari mitra kita baik Bank Jatim maupun dari BPRS. Tapi saya kapan hari sudah soal ke sana tentang kegiatan halal. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Baikuni. Baik, terima kasih Pak Yasin. Saya hormati Bapak Agus, Pak Andi, dan seluruh Bapak Ibu Kiai penyuluh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masih rapat, nanti tak telepon. Pada kesempatan hari ini tadi sudah Ye. sangat jelas dari Pak Jasin terkait dengan berapa jumlah target di Indonesia, dan juga sudah disampaikan oleh Pak Agus terkait dengan pengurusan NIB. Nah, pada kesempatan hari ini, karena ini juga menghadirkan kami dari lembaga halal center yang Madura, ini kami lebih pada teknis Pak menyampaikan, karena ini terkait dengan penghonoran terhadap ini tergantung kami soalnya ini. Kalau kami sudah menyetujui, mereka mengeluarkan dari pusat. Nah, pertama saya ingin menjelaskan terkait dengan lembaga halal center Yayan Madura ini, bahwa halal center Yayan Madura ini merupakan lembaga pendamping proses pengurusan halal LP3H. Di lembaga halal center ini harusnya ada 2, tapi kami belum memenuhi syarat, walaupun kami sudah punya auditor 2 orang. Ada lembaga pemeriksa halal. Jadi kalau Bapak Ibu penyuluh ini nanti sebagai pendamping kebetulan mengisi punyanya pelaku usaha, nanti di situ ada pilihan. Ada pilihan, di sana ada pilihan, ada menu yang seleb, yang gratis, nah, kemudian yang reguler. Yang reguler ini nanti berbayar, itu biasanya yang menyeleksi adalah auditor. Kalau yang gratis, ini kerjaannya pendamping. Jadi biar dipahami ya, yang gratis ini. Nah, kebetulan yang gratis tadi sudah disampaikan sekitar di Indonesia hari ini di tahun 2023 1 juta ya Pak? Ya. 1 juta ya gratis. Saya kira ini perlu nanti dijalankan Pak. Dan Targetnya setiap triwulan. Iya, setiap triwulan 1 juta. Nah di Sumeneb ini perlu target juga nanti Pak. Iya. Karena semakin banyak Pak, semakin penghasilan penyuluh ini juga semakin banyak. Kalau bisa 100 Pak, mereka bisa beli motor baru Pak. Saya kira bisa 100 UMKM yang didampingi bisa beli motor baru Pak. Kalau bisa 1000 saja. 1000. Sudah dapat mobil Avanza. Kemudian selanjutnya ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Jasin bahwa peran pendamping ini tidak hanya menyetujui atau memverbal, tapi paling tidak ya harus rela menginput mulai dari MIB, buatkan emailnya, buatkan akunnya, masuk ke akunnya. Kenapa demikian? Karena rata-rata, insya Allah di Sumeneb ini rata-rata pelaku usaha itu gaptek Pak, dan juga nggak bakal bisa. Ini memang harus kerjaannya pendamping. WA pinter lebih anak. Yang lainnya WA Walaupun nanti pendamping juga masuk ke akun pendamping lagi memverify dari bahan-bahan yang digunakan. Di situ sudah tertera semua. Saya kira nanti kalau sudah ada yang mempraktekkan, itu sudah tertera yang menggunakan sertifikat, bahan yang menggunakan sertifikat halal, ada yang bahan tidak menggunakan sertifikat. Nah, di Sumeneb ini sudah bergerak, yang di binaan kami itu dari bulu-bulu ada sekitar 7 UMKM sudah bergerak, dan dua sudah masuk ke sidang fatwa. Di bulu-bulu itu sudah bergerak dari penyuluh. Jadi nggak perlu kami training di kampus, tapi melalui WA terus saya semangati terus Pak. Dan saya kira di YouTube itu sudah banyak cara-caranya bisa di-setting. Kemudian selanjutnya perlu kami jelaskan juga bahwa lembaga kami ini tugasnya adalah 1, memberikan pelatihan. Walaupun kemarin pelatihan yang untuk penyuluh, untuk mahasiswa, untuk guru dan tenaga pendidikan sekolah itu semuanya dihandle dari BPJPH. Semuanya dihandle sama pusat. Dan itu sistemnya online,
dan online-nya juga sistemnya menggunakan video, tinggal tes, post tes, kemudian ngerjain tugas. Kalau saya dulu 1 minggu Pak, full 1 hari. 1 minggu pelatihan via Zoom, tapi ngerjain tugasnya ampun kayak kuliah. Kayak kuliah biasa. Kemudian yang kedua, tugas kami adalah memberikan pembinaan kepada pendamping yang kebetulan menjadi pendamping di lembaga kami. Yang ketiga, mengurusi honor dari pendamping, walaupun uangnya tidak masuk ke kami dan yang mencairkan bukan kami, tapi yang mencairkan adalah BPJPH. Jadi kami menerima laporan berapa rekapannya masuk ke kami, kemudian kami laporkan, baru kemudian pusat yang mencairkan. Nah, kebetulan kami juga punya mitra, tadi sudah ngobrol sama Pak Agus. Mitra kami kebetulan Dinas Perikanan Kabupaten Sumedang. Kami sudah bermitra sama Dinas Perikanan. Kebetulan kemarin saya tahu problem tentang petis, tentang terasi, itu dari sana. Kebetulan mereka memang di Sumeneb ini banyak dagang UMKM yang kebetulan produknya mau dipasarkan ke luar Madura. Itu rata-rata yang di Marengan kemarin sertifikat halalnya sudah expired. Kemudian yang kedua belum punya sertifikat sama sekali. Sehingga ketika dipasarkan ke luar Madura itu tidak bisa dilaksanakan. Saya kira tidak perlu banyak-banyak dari saya, Pak. Saya sudah menjelaskan, yang jelas bahwa para pendamping saya minta nanti untuk ya terus bekerja, kemudian mendampingi betul-betul turun ke lapangan, jangan nunggu instruksi dari HJC atau dari lembaga LP3H, karena ini penghasilannya bukan untuk kami tapi untuk sampean. Di samping juga ini ada pertanggungjawaban ke yang kuasa, tapi juga sampean semua nanti dapat honor, dapat ya hadiah lah dari Kementerian Agama untuk mengurus. Dan penting juga saya ulangi lagi bahwa untuk pengurusan halal ini jangan sampai keliru nanti, yang kita itu tugasnya yang pendamping dari LPDH itu yang ngurusi yang gratis. Saja Pak dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih. Ini beberapa penyampaian sudah mulai ada gairah untuk benar-benar kita segera melangkah, segera menemui para pelaku usaha, para UMKM. Dari halal centernya sudah tadi menyampaikan, kemudian bagaimana NIB dari Disperindak sudah menyampaikan juga, tinggal kita mensosialisasikan kepada teman-teman. Cuman usulan kami Pak Baituni, kalau bisa yang P3H miliknya YIN Madura mungkin sudah ada grupnya, sudah grup ada. Tapi kalau ada yang nggak masuk, ada yang nggak masuk. Ada. Banyak. Oh, Ada banyak ya. Nah itu loh ya. ya. Nah, ini Sudah ada grupnya. pertama, mohon itu dibuatkan grup yang halal centernya YIN yang meliputi 4 kabupaten tentunya, tidak hanya ini, sehingga nanti bisa komunikasi dengan Bangkalan, dengan Sampang dan setelahnya. Itu yang pertama itu. Yang kedua, untuk lebih intensif dalam kerja, harapan saya halal center mungkin yang ada anggarannya mungkin ya, tapi saya yakin ada ya. Kalau bisa para pendamping halal ini bisa diberikan suatu sosialisasi yang sifatnya intensif begitu, khusus pendamping ini saja. Bolehlah ditaruh di YIN Madura, boleh dititipkan di Kementerian Agama sini, di ruang sini juga, artinya di aula sini juga boleh. Yang penting ada komunikasi antara pendamping dengan lembaga halalnya. Kalau dengan Disperindak, jelas sudah kita tadi mendapatkan lampu hijau yang sangat terang. Bukan hanya lampu hijau saja, lampu hijau yang sangat terang. Ya, bisa komunikasi kapan saja. Karena target kita, juga misi kita sudah sama, sudah ada beda sama sekali. Nah, hanya satu-satunya label halal inilah
yang bisa menjadikan semua produk ini akan pertama aman, yang kedua akan nyaman, mudah untuk dipasarkan dalam maupun keluar negeri. Orang non-muslim saja ketika melihat produk ada tulisannya halal, dia sudah tidak akan pikir-pikir lagi. Maka dari itu, di semua produk ini harus ada labelnya halal. Yang mana label halal ini dikeluarkan oleh BPJPH. Sertifikatnya, dasarnya sudah kami punya contohnya. Ini menjadikan pertama pelaku usaha ini akan lebih eksis dengan adanya sertifikat-sertifikat tadi, punya NIB, punya sertifikat tadi. Yang kedua, pemerintah pun itu bisa benar-benar pertama melindungi, yang kedua bisa membantu dalam hal pemasarannya. Rata-rata kita ini sulit. Pemerintah itu akan masakan ini, ditanya begitu, tidak ada halanya, tidak jadi. Lebih-lebih kalau di negara-negara Arab. Padahal negara Arab ini sangat butuh dengan produk-produk, apalagi sekarang mohon maaf haji. Haji kalau dulu tidak melibatkan Kementerian Perdagangan. Sekarang sudah melibatkan, Pak. Bahan-bahan baku yang untuk apa? Untuk catering, untuk bahan konsumsi di negara Arab. Sekarang kita mulai ikut bersaing di sana. Saya contohkan, sekarang untuk jamaah haji ada menu yang namanya ikan patin. Ikan patin saja, Pak, itu didatangkan dari Indonesia. Dan itu dari mana? Itu dari Pasuruan, Pak. Ikan patin itu. Ini contohnya. Nah, oleh karena itu, ini benar-benar sangat mendesak untuk segera kita wujudkan. Di samping nanti ada nilai manfaat tadi kepada para penyuluh dan termasuk pendamping. Tidak terkecuali Pak Mabrur ini, Pak. Beliau ini Satgas Halal yang sudah masuk menjadi anggota pendamping P3H-nya Win Maliki. Yang saya yang telat. Setelah saya tanya, nunggu berikutnya Pak Sim, ya sudah tunggu. Tapi kalau nanti IAIN buka, saya ikut IAIN mau. Itu. Baik, Bapak sekalian, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Kalau yang kepada Pak Baikuni sudah kami jelaskan, nanti saya tinggal tidak lanjut dari Pak Baikuni nanti bagaimana dengan P3H yang dari Sumeneb. Atau mungkin digabung dengan Pamekasan, monggo jadikan satu yang paling satu grupnya digabung. Kemudian untuk diskusi intensifnya itu Pak yang perlu, Pak, biar punya satu harokah atau gerakan yang sama di antara para P3H, biar tidak terjadi multi harokah yang tidak jelas luntrungnya gitu. Ini harapan saya. Monggo dipersilakan mungkin dari Bapak Ibu penyuluh khususnya. Karena ini perwakilan, Pak. Maunya kami semuanya, Pak. Tapi Kirain saya semuanya. Saya mau buka laptop kalau semuanya. Sebenarnya kita semuanya hadir, Pak, di atas itu, Pak. Cuman karena 3 kegiatan kita nunduk, Pak, di kegiatan. Namanya orang nunduk tidak bisa menguasai. Iya, Pak. Baik. Monggo silakan. Pertama dari Bu Nurul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, terkait dengan NIB gitu ya. Karena memang pelaku usaha yang pertama kebanyakan gaptek, kemudian sepertinya untuk saat ini untuk pelaku usaha itu yang produknya cuma dipasarkan lokal, artinya misalkan saya di wilayah Kecamatan Ambunten saja, artinya tidak ke Sumeneb atau tidak keluar kota. Sepertinya mereka merasa kurang dengan sertifikat produk halal ini merasa kurang penting, Pak. Apa sih pentingnya? Nggak dapat uang, nggak bisa digadaikan, nggak bisa gini-gini. Istilahnya mereka kalau pelaku usaha, saya pun bukan pelaku usaha. Kalau ada seperti ini nanti orientasinya itu mesti uang, kan seperti itu. Pentingnya itu apa untuk pengembangan usahanya? Saya rasa seperti itu. Makanya kita sebagai penyuluh
Yang pertama memang harus ekstra keras, kemudian ekstra kuota gitu ya Bapak. Ya, untuk ini kan semuanya online Bapak. Yang namanya gratis itu kan online. Dan onlinenya itu Bapak yang jelas untuk mengisi NIB itu ada banyak sekali yang harus diisi. Kalau nggak salah ada 4-5 rangkaian Bapak. Mungkin Bapak nggak pernah masuk ya. Saya coba masuk itu biasanya untuk yang pertama kita semuanya lolos. Cuma tinggal kemudian untuk yang selanjutnya untuk memperoleh sertifikat itu banyak sekali rangkaiannya. Termasuk harus kita tahu BPJS-nya. Otomatis kita kan pelaku usaha itu harus ada di dekat kita Bapak. Nggak bisa. Sedangkan pelaku usaha sekaligus kalau cuma pelaku usaha kecil, mikro istilahnya, mereka juga ikut kerja Bapak. Kita sudah mau nolong gitu ya, udah mau bantu pakai kuota kita, dia mungkin nggak kerasan Bapak, ditanya-tanya terus kan, dia mau kerja, itu masalahnya. Ya tinggal kesabaran kita aja Bapak. Artinya gini, kita sadar, mereka nggak sadar, susah Bapak. Ya, agak susah itu Bapak. Jadi mau sesuai target itu agak susah. Jadi semuanya harus sadar. Kemudian yang kedua, kita tidak mungkin bisa ujuk-ujuk ke pelaku usaha kalau tidak misalkan bersama pamong, bersama siapa. Mereka kan nggak tahu kita Bapak. Kalau kita tidak selokasi, tidak sedesa. Jadi mereka kurang tahu kita, mereka kan agak curiga-curiga, kecuali kita di sininya halal gitu. Jadi kecuali kita pakai ID card atau dan sebagainya. Bahkan dari kecamatan saja, misalkan ada petugas itu masih harus ada ID card dan sebagainya, apalagi kita yang tidak memiliki itu. Dan kita juga tidak berkecimpung ke banyak desa. Jadinya kita juga harus mungkin membangun kerjasama dengan perangkat desa dan sebagainya itu Bapak. Kemudian karena kebetulan saya memilih ya cuma dengan Pak Mabrur gitu ya di UIN Maliki Malang. Kebetulan saya lulusan sana ya, makanya saya milih sana. Ya ternyata kalau memang itu akan membuat kinerja agak terlambat menghambat, ya mungkin nggak apa-apa saya selingkuh ke UIN gitu ya, atau mutasi dan sebagainya. Iya. Nanti saya tinggal komunikasi. Oh iya. Ya yang kan ini kebetulan di Kecamatan Ambunten itu penghasil petis dan terasi Bapak. Ya saya sudah kemarin dengan Bu Wabub gitu ya, mencoba acara muslimat, mencoba masuk karena gampang kalau bersama Bu Abu kan sudah dikenal, jadi kita bisa masuk. Ya ini langkah selanjutnya untuk memperkenalkan bahwa saya mau dalam rangka sertifikasi halal itu Bapak, yang untuk meyakinkan, karena mereka mereka merasa tidak butuh kita loh Bapak. Iya, mereka merasa tidak butuh karena mereka tanpa sertifikat itu fine-fine saja, jalan saja dia produknya ya kan, kecuali memang ada langkah serius pencekalan baru mereka akan mendatangi kita. Seperti itu Bapak. Mohon maaf saya sampaikan ini ya, maksudnya takutnya Bapak berpikir ini kok belum ada hasilnya nih, sudah sertifikat keluar 3 bulan gitu kan, ini kok penyuluh apa nggak bergerak, takutnya seperti itu kan. Jadi saya sampaikan seperti itulah kondisi real kami, terutama itu kan sudah untuk pemasaran untuk pemasaran terasi, petis. Saya rasa itu pemasarannya semuanya orang sudah kenal Bapak. Apalagi saya jual kocor, ya gampang, nggak butuh mereka Pak. Jual kocor, jual nasi, sekulakuan tuh Pak, iya kan? Mak mikir aja ya kita paju. Pusing kita Bapak menghadapi orang-orang yang merasa tidak butuh ya, dan ya komat biasanya Bapak ya. Cuma demikian dari saya, mohon maaf saya banyak sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga yang lain dulu sebelum kita anukan dari tersebut. Ini hari Jumat Bapak, diwakilkan katanya. Iya. Diwakilkan sudah. Sudah cukup Ya, semuanya setengah dulu. 11 Bapak ini. Iya. Moga Pak Agus. Terima kasih. Ini boleh pertanyaan sebenarnya. Sharing. Keluhan. Mengeluh ya Bapak. Curhat ini. Nah, yang pertama bahwa NIB itu tidak bisa bayar. Iya. Dan nomor 2 terkait juga dengan pada saat kita menghadapi masyarakat, maka kunci dari itu telaten. Apa yang sampai rasakan, saya juga begitu.
mendampingi. Ya mau saya tak kira ada Oke. kan teman-temannya seperti dampingi mama sok mama sok waktu dia kalau tidak seperti itu akan lebih susah lagi kita nantinya untuk menyampaikan ke masyarakat. Memang perlu sosialisasi, tapi saya yakin seandainya mereka parlo pasti di tengah kita. Oke. Ya memang repot. Seandainya kita bisa menggambarkan mon orang beli mobil Mercy pasti senang misalnya sama anak Oke. pas bumbu nih song-songan kan makan rambut popet Oke. padundungan misalnya Oke. senang tapi saya yakun karena kirana coba beli truk engkel. Nah barangkali seperti itu, tinggal pendekatan kepada masyarakat dan yang dirasakan itu kita juga mau bahkan marah udah sudah kita soro ke WA akun soro ngese ya pada kerja itu ini mas berumah pak jawabannya dari situ salah itu tipong kebun siapa saya nyuruh ke ya memang begini sudah paling tidak ya pak masuk ke sinergi tawaran harian itu beda kan tak oleh lain oleh sinergi artinya yang penting kita berbuat kepada masyarakat. Bahkan memang terkadang juga apa ya mau cari ironis secara gendut diri seringnya kita acuan tentang halal sampai halal tak maju karena mereka kadang-kadang ya seperti itu. Tapi ini kan menjadi tantangan tersendiri bikin anak besok bila tahun 2000 ekor atau paling tidak mereka yang ingin berkembang terutama si muda yang sudah mulai berjualan di online. Nah hal-hal semacam itu menjadi prioritas barangkali untuk mempunyai sasar. Nah ini ya Pak. Kedua, tanya Pak, oleh apa ya? Oleh apa Ra? Ya oleh sertifikat. Kun sertifikat? Pala. Are pas oleh apa Bu enggak ria Reng? Bener Pak. Saya kan maksudnya ya di kantor saya ibu gitu ya Pak. Tapi di masyarakat saya kan masih muda. Oleh apa Reping? Oke, deki oleh sertifikat halal. Kun sertifikat. Sertifikat. Tahu soal tahu jadi kekesan. Kamu juga nggak masuk songan itu bukan tempatnya. Tak bisa oleh kredit. Aduh, lah ya. Ya inilah tantangan kita. Artinya mungkin tidak mengabaikan mereka, tapi silakan juga ada semacam skala prioritas bagi mereka yang ingin maju. Saya di data terkait dengan pembentukan sentra makanan dan minuman ada. Nah, kirim malu saya termasuk kontak persona. Kemudian satu, yang kedua, saya sudah terbentuk, Bapak sudah difasilitasi halal, saya juga punya data binding Pinterest ada. Silakan, siapa tahu mungkinkah nantinya saya perpanjangan juga masukkan tugas sampean kan karet menyampaikan atau mungkin melalui mereka bisa menyampaikan kepada yang lain. Tapi saya yakin mereka sudah terkemas dengan bagus, saya terima kasih. Kalau yang lain-lainnya mungkin saya kocok, saya TOT, kita kira baju mon halal, si baju paling halil Bu. Yang Hanoi, tiba seperti itu agar menjadi semangat kepada kita. Kalau misalkan terutama yang dikemas itu. Iya. Kalau misalkan Pano saya Pak Masukkan dulu ya oleh sama Pandi. Mungkin kita ada sharing masukan lain-lainnya. Oh, silakan. Nah, Bapak, yang jelas kemarin kita satu-satunya kabupaten di Madura yang luar biasa bisa masuk ke toko modern. Pertama 10, sekarang 7 ekor. Bahkan tidak hanya di sini, ke Sogo masuk. Terus ke Transmart masuk kita ke sana sudah 20 produk kita, 2 ekor kita sudah masuk. Kenapa? Ya karena itu ada halal, ada merek, ada uji nutrisi, ada barcode juga bila yang perlu. Kayak SNI belum masih, kayak belum cara ngomong SNI. Ya itu menjadi daya tawar tersendiri. Ya sementara Separlo yang memang benar-benar mereka sangat memerlukan, utama pensiun memerlukan tadi kita dengan yang paham tentang IT. Ya,
Ya betul software lah. Tak cuma roku parang lagi Pak. Nah, kemarin ya. Artinya yang menjadi pertanyaan lagi, misalkan satu PU gitu ya Bapak memiliki 10 apa namanya 10 produk. Berarti sertifikat halalnya itu satu-satu. Satu produk, Satu produk satu produk satu. Jadi keuntungan sambian itu. Pas Jadi satu targetnya PU bukan punya 10 bukan orang ya, produk, bukan pelaku usahanya, Iya. tapi produknya. Iya. Satu. Di KLBI-nya Pak ya. Iya. Ya. Nanti satu akun tapi bisa berapa produk? Bisa berapa antena satu rangkaian misalnya. Berarti Artinya honornya hitungnya per produk. Satu Produk. satu email gitu ya Bapak, kan cukup buat satu NIB satu email gitu kan ya, kemudian itu satu NIB satu email digunakan untuk berbagai macam produk. Tapi tetap dalam satu KLBI Pak ya. Maksudnya misalnya ada produk roti, situ kan ada kerupuk, ada orang tak nyambung, orang tak nyambung, mon kerupuk, KRP peye, Oke, itu rombongan satu base langsung bisa. maksudnya halalnya jadi satu sertifikatnya. Oh, nggak usah, Betul, Pak, ya. nggak usah kerepek, nggak usah keropok gitu kan, nggak usah Maksudnya peye. itu disampaikan di produknya di situ satu KLBI berdasarkan atau satu kelui apa KLBI apa ini ya biasanya. Oke, ini kepola nah Pak karena tanya salah telur arek zuma lolo, mbak wajar kita nggak begitu paham gitu. Misalkan roti ya Pak yang halal, roti, donat, cake apa sebagainya itu beda. masih Nah, satu produk. satu, berarti sertifikatnya satu. Satu rumpun. Satu rumpun, oh ya, makanya saya tanya. Mungkin perlu ditambah Pak. Nah ini pengalaman pendamping kami yang sudah pernah Iya. mendampingi apa yang sudah disampaikan Ibu Suneh. Bu Nur Bu Samsia. Nur Samsia, maaf Bu Nur Samsia. Bahwa pendamping kami itu pernah mengalami hal ini seperti itu. Sampai tengkar ini ceritanya. Sampai tengkar gara-gara pelaku usaha nggak mau di sertifikat halal. Akhirnya dia yang ngalah. Tapi betul kata Pak Agus perlu keteladanan. Kemudian yang kedua pendamping kami yang dari penyuluh juga tapi dari Kabupaten Pamekasan itu buat pamflet. Jadi di WA-nya itu siapa yang mau daftar sertifikat halal silahkan menghubungi kami. Nah, menghubungi saya. Itu buat pamflet. Ya, misalkan ikan pindang itu kan biasanya rasa-rasa gitu ya Pak. Jadi itu masih satu rumpun, berarti sertifikatnya satu. Mau rasa ori, mau rasa apa, itu berarti jadi satu. Oh, nggak usah per satu-satu per rasa gitu enggak. Oh enggak. Iya. Nah, anu gitu. Teri bukan pindah. Gelu lah Pak, antara contoh Pak. Masa bodoh pindah tuh rasa. Oh, ada yang punten Pak. Ada bidang crispy boleh. Oh keren. Terus kalau Mendengar dari semuanya ini, terutama karena ini ada hubungannya dengan, mohon maaf, pembayaran tadi, termasuk juga teknis, mungkin ada perlu pertemuan lanjutan Mas Yaki, khusus P3H dengan lembaga halalnya. kami jadwalkan. Untuk Bu Nurus, memang kemarin sebenarnya kami dimintai untuk penyuluh yang sudah lulus sebagai pendamping P3H untuk pindah lembaganya. Yang kemarin belum sempat saya laporkan karena belum, ya saya juga belum menawarkan, mungkin ada yang mau pindah, cuma saya share aja ke Satopi, kita share ini. Karena saya belum baca, mau langsung tak sharekan aja karena itu ada hubungannya dengan penyuluh. Tak pikir kemarin ada yang merevisi dirinya menjadi pendamping halal di suatu lembaga halal center begitu. Tapi rupanya tidak ada perubahan, nah, malah sekarang ada perubahan seperti ini. Maka nanti akan kami komunikasikan lagi dengan Satgas Provinsi untuk bisa karena untuk sertifikasinya pendamping itu kan bukan dari lembaga kan, langsung dari BPJP ya. Nah itu supaya bisa dilakukan. Karena itu nanti akan ada hubungannya dengan sertifikat penjenengan. Nanti akan masing-masing P3 yang sudah lulus kemarin itu akan ada atau mendapatkan sertifikat dari BPJP ya. Nah, itu kan juga nilai poin ya, kredit ya untuk tenaga fungsi. Kalau bisa MUI-nya juga dibisikin. Jangan susah-susah gitu Pak untuk mengeluarkan Ya. fatwa. Moga sini kan Pak Mabru terakhir
Terima Pak kasih. Mabrur ini adalah anggota Satgas Halal. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin alangkah baiknya menjelang kampanye mandatori halal ini kita berkumpul sekali lagi sekaligus sosialisasi dan praktek. Jadi dari pendamping ini membawa PU yang kira-kira siap datang. Pelaku usaha. Langsung kita praktekkan. Baik, Pak. Kami siap Pak datang ke sini. Pak. Jadi langsung kita praktekkan di sini bagaimana dari awal membuat NIB dan sebagainya. Jadi nanti kita ketika kampanye mandatory halal itu misalkan ya, misalkan di Taman Bunga atau di Car Free Day, kita juga sediakan layar. Kita langsung ketika sudah persyaratan pamflet itu ada, kita sebarkan. Pelaku usaha mungkin yang sudah tertarik, sudah membawa persyaratannya, langsung kita kerjakan di situ. Jadi nantinya masyarakat ketika sudah melihat dan terpampang apa manfaat dari sertifikat halal itu sendiri, akan tertarik dengan sendirinya. Jadi istilahnya kita endorse by bukti, dengan bukti. Endorse dari bukti, misalkan ini loh manfaatnya. Ketika sampean sudah bersertifikat halal, maka bisa membawa produk sampean ke mana. Apalagi di 2024 wajib. Itu saja. Yang sudah paham Ustadz Muaing sama Ustadz Abdul Wadud, yang dari bulu-bulu semua dua-duanya. Jadi begini, nanti Pak Baik ini Orangnya ada di mohon atas, Pak. dianukan, dikomunikasikan, kemudian ditentukan kira-kira kapan. Kami akan bantu nanti teman-teman Ya. dulu. Dan itu tidak hanya terbatas tuh yang YIN Madura, semua termasuk yang UTM. Saya lihat ada 4 penyuluh kita berangkat dari UTM Trunojoyo, Universitas Trunojoyo Madura. Lembaga halal centernya UTM. Ada yang UINSA, ada 3 orang. Ya, sama pada waktu. Ya, itu. Ini bagus. Ketika nanti ada pertemuan seperti itu, di saat itulah nanti kita kalau bisa 1 atau 2 praktek dan itu langsung. Ya, Pak. Kalau tanggal 18 gimana? Pas mandatori itu. Pak. Kalau mandatori itu kan sifatnya sudah untuk umum. Jadi pendamping ini saya harapkan di tanggal 18 itu semuanya sudah paham betul gitu loh. Jadi kalau tanya pribadi sudah betul bisa memberikan solusi. Maka dari itu pertemuannya ini harus sebelum tanggal 18. Dan usul saya kalau kampanye mandatory itu agar lebih menarik harus berseragam. Pakai Ini, saus. meskipun kita bermodal sendiri, naik kaos atau apa ya. Ya. Kita pesen lah, kita buat semenarik mungkin kaosnya atau jaket atau apa. Mungkin ya ini usul saja. Kalau kita dalam artian tidak berseragam maka orang benar nggak sih ini petugasnya? Diragukan. Bagian dari kampanye. Iya. Namanya aja kampanye ini. Perlu dana ini, Pak. Iya. Dan yuran Ini sudah bisa ditangkap oleh masing-masing baik ketika hanya satgasnya dari perintah juga dari lembaga halal centernya yang dalam ini adalah YIN Madura karena memang penyuluh kami yang banyak terdaftar sebagai pendamping ketiga H untuk halal center YIN Madura. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, diberikan kesabaran dalam pendampingan dan mudah-mudahan dengan kesabaran itu kita bisa meraih suatu kesuksesan. Amin. Cukup ya? Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf. Mari kita tutup bersama acara ini bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.